namanya pelita dunia? Mana yang tahu? Oh gitu. Pernah lihat pelita dunia? Oh gitu. Memang ada anak-anak saya di sekolah yang bisa. Ya, kurang lebih ada 50 orang saya. Dan saya sudah mengajar di sana dari tahun 2013 sebagai bidang akademik yang lulus nilai A. Jadi kalau dia tidak lulus bukan urusan saya, urusan dia. Saya punya istri satu, saudara, ada di sini. Sama anak saya 4 orang, silakan berdiri. Silakan saya, bukan karena di jemaat, tapi selalu saya panggil dia saya. Itu istri saya sama anak-anak saya. Silakan duduk. Karena kalau tidak disuruh duduk, kan duduk sampai pulang. Ya itu perkenalan kami di gereja Bethel Pembaharuan. Tapi kalau dengan daging kasus daging sapi ya, itu beda cerita. Gereja Bethel Pembaharuan di Depok itu di jemaat Salo, di jemaat Sangkakala. Jadi kalau Sangkakala ikut Sangkakalanya akan datang Salo. Ya. Tapi kami akan datang tanggal 25. Jadi masih lama ya. Nah, itu perkenalan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk membahas tema hari ini tentang Yesus. 1-5. Saya akan baca ayat-ayat Daniel mulai dari perikopnya, Bapak Ibu Saudara. Baca ayat-ayat genap dari ayat yang kedua, ya. Yang sudah temukan katakan amin. Semua sudah temukannya, ya, wajah-wajah yang siap membaca. Hasil pembenaran, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ini kita berdiri dan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama-sama 1, 2, 3. Dan pengalaman yang dia curahkan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat tema Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, itu tema Natal dari PGI. Bapak Ibu Saudara, tapi bukan berarti tema Natal kita ini salah. Nah, ini otoritas gereja lokal untuk mengembangkan tema Natal PGI. Ya, maka tema khotbah saya adalah pembaharuan dan pendamaian. Ya. Natal itu berbicara tentang pembaharuan dan pendamaian. Ya, kita baca tadi di dalam Roma tentang hasil pembenaran. Hasil pembenaran itu karena Allah membenarkan kita. Kita dibenarkan Allah itu bukan karena kita lakukan sesuatu, tapi karena kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, terima Dia sebagai juru selamat pribadi, undang Dia berkata di dalam hati kita, kita dibenarkan. Tidak ada proses lain. Makanya Paulus katakan pembenaran karena iman, bukan pembenaran karena perbuatan. Karena tidak ada yang kita buat supaya kita benar, atau supaya kita dibenarkan. Kita hanya beriman kepada Allah dan kita dibenarkan. Kalau kita berbuat supaya dibenarkan, kita mesti bawa lembu merah pergi ke bait Allah di Yerusalem. Bait Allah sudah tidak ada lagi.
Terus kita mau persembahkan di mana? Tidak ada. Tidak ada metal. Ya. Orang Yudaisme, Ortodoks juga saat ini sudah ratusan dari tahun 70 Masehi sampai hari ini tidak ada persembahan. Karena baik Allah mereka dihancurkan. Mereka tidak boleh pergi sembarang bikin persembahan seperti kita. Mereka berjalan harus ke baik Allah. Kita beda berjalan ke kuburan. Bawa rokok umum. Di situ dibakar kebetulan rokoknya Commodore lagi. Ditiup angin dikit-dikit berasap. Opung lagi merokok. Dari mana opung merokok? Pembenaran kita karena kita percaya, bukan karena kita melakukan sesuatu untuk dibenarkan. Oleh karena itu Paulus katakan kita mesti bermegah. Bermegah itu bukan sombong. Kalau pengertian ini, ya, kalau bermegah sombong itu karena melakukan sesuatu baru sombong. Beta kan? Karena saya loh makanya Natal ini jadi. Itu sombong. Tapi bermegah itu katakan hati kita bersyukur sukses Natal ini karena kerjasama yang baik. Nah, itu bermegah di dalam Kristus. Jadi Paulus katakan kita bermegah karena kita dibenarkan, bukan karena kita lakukan sesuatu, tapi karena kita percaya, maka kita diselamatkan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dibenarkan hanya karena iman kepada Tuhan. Ya, bahkan tidak hanya bermegah karena keberuntungan, bermegah karena sengsara penganiayaan iman. Kita orang Indonesia, orang Kristen Indonesia hanya karena tidak diizinkan ibadah di ruko, ibadah di rumah, kita upload kemana-mana. Dulu zaman gereja mula-mula, mereka itu penganiayaan lebih dahsyat dari kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sekolah teologi yang belajar sejarah gereja tahu tuh, ya, tahu mereka dianiaya itu dimasukkan ke dalam lapangan bola kaki, dilepaskan singa lapar, suruh berantem sama singa lapar. Mereka disuruh jalan di atas besi panas, pertahankan iman. Mereka suruh duduk di kursi paku, pertahankan iman. Bahkan ada satu murid daripada Rasul Yohanes, namanya Polikarpus. Polikarpus itu melayani Tuhan 86 tahun. Lalu karena penganiayaan, raja bilang sama dia, karena dia dengan raja baik, hubungannya bagus, raja ingin selamatkan dia. Raja bilang begini, Poli, sangka Tuhanmu, saya akan lepaskan kamu. Apa kata Polikarpus? Sudah 86 tahun aku melayani Tuhanku, raja segala raja yang tidak pernah menyakiti aku. Bagaimana mungkin aku menyakiti dia? Wah, itu pertaruhan iman, saudara. Apakah boleh menangkan dia? Tidak. Polikarpus dibakar hidup-hidup, dia tetap Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Tadi apa itu? Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Saya pernah berkhotbah tentang jangan jual Tuhanku karena cinta, jangan jual Tuhanku karena jabatan, jangan jual Tuhanku karena masa depanmu, sebab Tuhanku lebih besar daripada cinta. Anak muda di sini, jangan jual Tuhanku karena cintamu, sebab Tuhanku hidup dan bisa mengatur cintamu lebih baik. Kita itu dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatan, karena iman. Maka orang yang dibenarkan Tuhan yang pertama, orang yang dibenarkan Tuhan itu yang pertama harus berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak buat apa-apa baru dibenarkan. Jadi kita dituntut untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak berbuat sesuatu saja ada tuntutannya. Misalnya kita lamar kerja, kita harus bawa lamaran ke sana. Sudah begitu interview, sudah begitu harus memenuhi persyaratan. Sarjana, nggak cukup sarjana, IP berapa? IP 2 jongkok Pak.
Nah, itu dua kelompok nggak diterima. 3 berdiri saja nggak diterima. 2 cowok itu maksudnya 2 kurang. Kalau bisa 4, baru yang itu interview tutup mata. Saya punya anaknya teman pendeta, ya, anaknya lulus STM, kuliahnya akuntansi di BINUS, bapaknya tinggal di Tanah Karatan, pendeta gaji 30 hari sebulan, anak kuliah di BINUS, kemarin lulus dengan tunggal. Kenapa? Dia lamar di perusahaan India, ya, yang punya lihat nilainya, ambil dia, telepon khusus, Glory, kamu datang Glory di kantornya. Dia bilang begini, saya tidak tertarik dengan STM, saya tertarik dengan nilaimu, karena semua 100. Kerja 1 tahun ditanya, Glory kau mau kuliah? Gak bisa kuliah bu, bapakku kan pendeta, gak punya duit. Oke, aku kuliahin anak pendeta. Kau cari sekolah yang paling mahal, aku yang bayar. Keren ini. Jangan takut masa depanmu. Kalau kau ada di dalam Tuhan dan hidup berkenan kepadanya, Dia buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Haleluya. Amin. Katakan kiri kananmu, kalau di dalam Tuhan pasti ada jalan sekalipun tidak ada. Jangan takut kalau di dalam Tuhan. Orang hidup di dalam Tuhan yang punya surga dan bumi dengan segala kekayaannya, kok takut ya? Cukup kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan? Alkitab bilang begini, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar kecuali manusia Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang menjadi manusia, maka Dia datang untuk membenarkan kita. Dalam sejarah agama dunia, tidak ada Tuhan yang turun dari surga. Tuhan, tidak ada agama lain selain Kristen yang mengajarkan Tuhan yang turun dari surga mencari manusia yang berdosa. Tidak ada, kecuali ajaran agama Kristen. Bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita. Betul? Atau ada ayat lain Tuhan yang milih kita? Bukan kita yang milih Tuhan. Tidak ada. Ada ayat Yohanes 16 ayat 15 kalau tidak salah. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita untuk menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Ya. Jadi jangan minder, anak muda jangan minder karena kau melayani Tuhan dengan standar pas-pasan atau minus. Jangan minder, ya, fight saja pelayanan itu dengan segala keterbatasan, karena kau melayani Tuhan yang tidak terbatas. Dia akan mampu mengupgrade dirimu yang terbatas itu untuk kemuliaan namanya. Cukup hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita semua berdosa, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Maka syaratnya yang pertama adalah kita harus menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan, syarat pertamanya adalah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Coba lambaikan tanganmu yang sudah pernah berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang sudah pernah berdoa atau didoakan orang lain untuk terima Yesus, ya. Tapi bu, yang belum jangan malu. Ini urusan keselamatan, bukan urusan malu-maluin, bukan urusan keselamatan. Yang belum pernah didoain terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, angkat. Yang belum pernah. Ini gimana yang pernah angkat tangan, yang belum pernah angkat tangan? Abstain. Ini bukan pemilu. Ini bukan urusan paslon 1, 2 atau 3, bukan. Ini urusan surga. Ya. Yang pertama, hidup berkenan kepada Tuhan harus terima Yesus. Sebab Dialah pintu ke surga, tidak ada jalan lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Kenapa Dia bilang begitu, Bapak Ibu? Karena Dia datang dari surga. Karena Dia datang dari surga, makanya dikasih tahu. Surga itu ada tempat buat kamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Yohanes 14. Saya kasih contoh ya. Kalau Pak Menrova yang ngajak saya Nias, ayo Pak Abraham kita Nias.
karena selancarnya itu ombaknya tinggi-tinggi. Saya juga hidup di pantai Pak Menrofa, tapi ombak saya cetek cuma segini doang. Tapi kalau dunia jauh sampai saya hilang. Saya percaya dong karena Pak Menrofa kan jadi Ilyas, ya. Tapi kalau Pak Eman yang ngajak saya tahu kampungnya nggak ada laut Pak, saya nggak akan percaya. Saya nggak akan percaya sebab dia bukan dari Ilyas, ya. Lalu yang cerita tentang surga itu dari surga atau bukan? Yang cerita tentang surga di dalam Katekismen itu dari surga atau bukan? Ini nggak yakin ini. Yang cerita tentang rumah bapakku banyak tempat tinggal, aku pulang sediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Itu datang dari surga atau bukan? Datang dari surga atau bukan? Dari surga. Lalu ada yang cerita, mudah-mudahan kita ke surga. Dia datang dari surga atau bukan? Karena dia nggak datang dari surga, makanya dia bilang apa? Mudah-mudahan orang dia aja nggak dari surga. Saya terlalu percaya Yesus karena dia datang dari surga. Saya terlalu percaya Yesus bahwa surga itu benar karena dia datang dari surga. Puji Tuhan, saya punya kesempatan belajar, saudara. Saya punya kesempatan belajar. Saya mencoba mencari tahu literatur tentang siapa itu tokoh-tokoh agama di dunia yang ngomong tentang surga yang benar. Cuma Yesus. Yang ngomong tentang surga yang benar itu cuma Yesus. Dan di dalam agama di dunia itu ada 3 agama besar yang berbicara tentang semawi atau surga. Yang pertama itu Yahudi, yang kedua itu Kristen, yang ketiga itu Islam. Ya. Kalau Yahudi sama Kristen satu ibadah, satu jalan. Ya, hanya di Perjanjian Baru Yudaisme nggak percaya Yesus, tapi itu mereka percaya sebagai tokoh. Mungkin seperti kita itu dipercayainya si siapa? Yang tadi Batak itu siapa namanya? Orang Batak, tokoh orang Batak yang terkenal itu. Bukan, tokoh sejarah. Ya? Sisi nama raja. Kalau di Israel itu Yesus dianggap tokoh seperti sisi nama raja. Nah kalau di Perjanjian Baru itu Tuhan. Ya, dia sama berbicara tentang surga. Tapi kalau Islam, ya mudah-mudahan ke surga. Karena beritanya tentang Tuhan itu tidak jelas, tidak pasti. Kita tidak tahu siapa yang tokoh siapa. Tapi saya punya kesempatan belajar dan saya tahu 3 agama ini berbicara tentang surga, dan yang paling valid itu adalah Kristen. Karena itu tentang Yesus, sekalipun tidak ada harapan, Yesus pasti buka jalan. Yang kedua, untuk kita berkenan kepada Tuhan harus tinggalkan dosa. Tidak ada orang Kristen hidup 2 kaki. Di surganya, di nerakanya, tidak ada. Ya. Tidak ada. Hari Minggu ke gereja, hari Rabu mabok, nggak ada. Saya percaya orang-orang di sini semuanya di gereja. Amin. Ya. Kata Bapak ya, saya tunggu di jalan loh. Ya. Masalah ngaku atau tidak ngaku dosa itu pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Ketemu sama Tuhan. Tapi kalau ada yang dulu nggak ngaku ya urusan lain ya. Ya, yang pertama tadi terima Yesus, yang kedua harus tinggalkan dosa. Kita terima Yesus harus tinggalkan dosa karena Yesus itu tidak mau abu-abu, harus hitam-hitam, putih-putih. Tinggalkan dosa. Yang paling sulit itu tinggalkan dosa, Bapak Ibu. Saya saksi hidup pengalaman tinggalkan dosa itu sulit. Ya. Terutama dosa kehidupan setiap hari, dosa moral. Ya. Yang suka pukul orang itu sangat sulit kalau tangan tidak naik orang. Itu seperti ditunjuk setan itu kalau pukul orang. Ya, contohnya sama-sama nggak bisa mukul orang di jalan, di rumah mukul istri. Ya, puji Tuhan 21 tahun saya tidak pernah mukul istri saya.
ada orangnya. Bentak pun hampir pernah. Mendingan bentak orang di jalan daripada dia. Bentak malam tidur dia, nanti gimana caranya? Benar kan? Mendingan bentak orang di jalan, pak pulang dia di jalan aku nyesal. Kenapa aku bentak dia? Tapi kalau aku bentak istri pak, tak bisa tidur dengan dia. Ya. Jadi tinggalkan dosa supaya berkenan kepada Tuhan. Jangan dia setia beribadah. Kalau sudah bertobat, sudah tinggalkan dosa, harus beribadah. Bikin komunitas baru. Karena dulu kita punya komunitas kan, komunitas sama-sama. Saya dulu masih muda, satu batang bisa berlima. Kadang-kadang dia berpindah-pindah sampai ketiga tinggal sepotong. Kurang mau habis. Pindah pak, berlima. Apalagi satu gelas banyak botol. Gelas ini berpindah-pindah. Ya, kalau corona kalah sama dia. Sama dulu waktu zaman corona ada yang bilang obat paling bagus buat pas corona itu adalah Sofia. Minuman di Timor pak, kalau di mana di puncak tikus, kalau di Timor itu namanya Sofia. Ternyata dalam filsafat jangan nanti dia ketemu saksi Yehova lagi kan, dia bilang nggak boleh pakai Allah sekarang, harus pakai Jehovah. Dia bingung mana yang benar antara Jehovah dan Allah. Jehovah itu kan sebutan orang Ibrani. Bahkan sekarang ini tidak hanya Jehovah saja, ada gereja-gereja Kristen yang sudah tidak lagi pakai nama Allah, harus pakai nama Yahweh, Jehovah. Itu kan sebutan orang Ibrani. Kalau kami di Timur namanya Wisneno. Ya. Wisneno itu Allah, Neno itu kan langit, surga. Usif itu penguasa. Jadi kalau saya bilang Wisneno berarti tidak masuk surga dong, kan harus pakai Jehovah. Tapi kita punya lagu Allah segala bangsa, Tuhan mengerti semua bahasa. Tapi giliran kalau Allah hanya Jawa saja yang benar, Jehovah. Maka kita mesti mengajarkan kepada jemaat, atau jemaat perlu tahu siapa Allahnya. Yang kedua, karena dia punya pengharapan tentang surga, maka dia juga harus tahu siapa Kristus, siapa juru selamatnya. Kenapa dia disebut juru selamat? Ya. Kita ini memang semua lulus sekolah minggu ya, atau ada yang tidak lulus sekolah minggu dulu? Ya kecuali misalnya ya di Jakarta ketemu suaminya, dia dulunya bukan Kristen, lalu kemudian ketemu suaminya, lalu jadi Kristen, kan beda cerita. Tapi kalau misalnya namanya Abraham dari awal, tapi tidak lulus sekolah minggu, berarti dulu gak sekolah minggu. Berarti dia cerita tentang Yesus gak lulus. Perlu diceritakan, kasih tahu tentang siapa itu Yesus, siapa Roh Kudus, apa itu surga, apa itu neraka. Ini kan menjadi pelajaran dasar yang meneguhkan orang percaya untuk tahu tentang jalan hidupnya dan nanti berakhir di mana. Itulah sebabnya ada pengajaran kehidupan Kristen di dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Ini sedang uji coba saja. Ya, nanti kemudian kita dibawa masuk ke surga, itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu sebenarnya berbicara tentang satu saja Pak, status hidup di dunia dan status hidup di surga. Kenapa? Karena di dunia belum pasti juga kita selamat. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iya, itulah makanya dunia teologi berantem sampai hari ini. Satu bilang aliran selamat, sekali selamat tetap selamat, yang satu aliran keselamatan bisa hilang. Lu lihat baik-baik dong, siapa bilang keselamatan gak hilang itu? Allah kan yang bilang. Karena Allah yang bilang, dia kasih keselamatan, dia tidak ambil lagi. Kenapa bisa hilang? Karena manusia tidak meresponi keselamatan.
dia rajin ibadah, tiba-tiba ketemu si Farel, lalu tinggalkan Yesus, lalu selamat. Enggak loh, responnya nggak benar. Keselamatan disediakan Tuhan, tapi harus diresponi dengan benar. Hidup di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, berbuat di dalam Dia. Keselamatan menghidupkan kita untuk hidup di dalam surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya. Lalu yang kedua tadi, hidup. Yang pertama hidup berkenan. Hidup berkenan itu terima Yesus. Dan yang kedua mengenal Allah, siapa Allah kita. Yang kedua adalah hidup berpengharapan. Ya. Lalu hidup memuliakan Allah. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, setelah dosanya diampuni, dia hidup dalam komunitas Kristen, dia harus hidup memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa tidak, itu sudah standar mati itu. Orang Kristen harus hidup memuliakan Tuhan. Ya. Apa standarnya? Merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Bukan cuma lagu sekolah minggunya itu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekolah minggu. Kalau remaja, lupa lagunya. Kalau sudah dewasa, suruh baca Alkitab, itu lagu sekolah minggu. Dia sekolah minggu yang lakukan. Dia pikir lagu itu hanya untuk sekolah minggu. Nah, justru sekolah minggu diajar ada pepatah, kecil beranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua tiada berubah. Tugas orang tua untuk mengajarkan anak sejak kecil baca Alkitab, sampai dewasa tetap baca Alkitab. Loh, kalau kemudian dia bertobat dan baru bertobat nanti, ya supaya hidup memuliakan Tuhan, baca Alkitab. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, hidupnya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Mau berbuah kan? Mau berbuah dalam imanmu? Amin. Amin. Baca Alkitab. Colek kiri kanan, katakan baca Alkitab. Ya. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap pagi baca Alkitab. Ada nggak yang pagi-pagi lupa sarapan nasi atau roti? Ada ya? Nah, kalau begitu, kalau kau lupa sarapan baca Alkitab, lupa juga makan hari ini. Kan Alkitab itu makanan rohani toh? Dan makanan jasmani pun berperan penting untuk pertumbuhan kita. Maka kalau nggak mau bertumbuh secara rohani, gak usah makan baca Alkitab. Tapi mau dewasa imannya, tidak mungkin. Itu hal yang terbalik. Ya. Yang kedua, hidup memuliakan Tuhan itu beribadah. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ibadah itu yang buat Tuhan, bukan manusia, bukan pendeta Pak, bukan kita tiba-tiba kumpulin orang ibadah. Tidak, Tuhan yang buat, terus kasih teladan kita ikuti. Coba baca kisah penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 7. Setelah 6 hari Tuhan ciptakan, hari ke-7 Tuhan buat apa? Tuhan buat apa di hari ke-7? Tuhan ngapain di hari ke-7? Istirahat. Coba baca dulu, baca, kita sepakat bacalah, biar tahu. Coba, ada yang baca? Baca Kejadian pasal 27. Kalau nggak salah ya. Pak Nelson, ketemu Pak Nelson. Ada Pak Houston juga, Pak Nelson di belakang Pak Houston. Pasal 2, Kejadian pasal 27. Yang Allah berhenti dan menguduskan hari-harinya, hari ke-7 itu. Itulah Tuhan Allah menguduskan manusia dari tanah dan menguduskan nafas hidup
ke dalam hidupnya, di dalam yang jadi manusia. Lanjut. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang bentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menunjukkan berbagai Terlebak kayaknya salah ya. Kejadian pasal 2 ya ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah menguduskan segala pekerjaannya. Ibadah itu dibuat Allah untuk menguduskan, memberkati seluruh pekerjaannya. Makanya pada saat dia berikan 10 hukum Taurat, dia bilang sama Musa, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ya. Bahkan dia berjanji kepada orang Israel, orang yang setia beribadah kepada Tuhan akan diberkati roti makanannya dan air minumannya. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan. Saya punya ponakan mantu, kalau nggak ibadah itu saya tanya mereka, kau ada masalah sama Tuhan? Kau belum bertengkar sama Tuhan? Enggak, Pak. Kenapa kau nggak ibadah? Kalau kau nggak ibadah berarti kau ada masalah sama Tuhan. Enggak, Pak. Bapak Ibu, terkadang kita nggak berantem secara verbal dengan Tuhan, tapi hidup kita menunjukkan kita sedang berantem dengan Tuhan. Apa? Tidak ibadah. Kita ibadah, kita ada masalah dengan Tuhan. Lalu yang berikut, hidup memuliakan terlibat dalam pelayanan. Banyak orang di gereja, Pak Darman, suaranya bagus-bagus, Pak, tapi disuruh jadi singer, Pak. Waduh, itu berantem setengah mati. Alasan macam-macam, Pak. Suaraku kan nggak bagus, Pak. Kalau nyanyi, Pak, kiri terus. Itu kayak suruh orang ngantek mobil, kiri gitu, Pak. Tapi kalau nyanyi sendiri di kamar mandi, sedih dengarnya. Natal silih berganti, kini datang lagi, aku masih tetap sama. Gak mau berubah. Melayani Tuhan itu Tuhan tidak tuntut banyak-banyak. Yang Tuhan tuntut itu adalah mau dan respon saja. Cukup. Paulus yang hebat pelayanan itu Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ganteng. Bulu matanya ini tebus, tidak ada jeda begini. Kalau jalan itu begini. Ada di sini yang hebat pelayanan jalan begini. Kenapa dia tulis surat banyak-banyak? Dia tidak berani ngomong sama orang. Keterbatasan kita bisa dirubah Tuhan menjadi berkat kalau kita mau responi Tuhan. Terlibatlah dalam pelayanan. Coba colek kiri kananmu. Ayo kita pelayan. Tataplah wajahnya baik-baik. Masa cuma colek orang tangan? Tatap wajah, lihat. Ayo kita pelayanan di gereja ini. Cari jiwa. Tanya Pak Gembala, Pak, saya bisa ngambil bagian pelayanan apa, Pak? Penginjilan ke, WR ke, singer ke, atur kursi. Sama pelayanan di gereja. Saya khotbah sampai keringat begini, sama dengan yang atur kursi ini. Sama nilainya di mata Tuhan. Jangan bilang yang khotbah hebat, kebetulan di sekolah saja. Belum tentu dia bisa susun kursi. Mungkin juga ada yang gengsi kalau susun kursi. Saya ngepel di gereja. Kalau pengerja nggak sempat, saya ngepel. Memang saya dipanggil Tuhan buat itu, melayani. Ya, hidup memuliakan Tuhan terlibat dalam pelayanan. Ngurus sekolah minggu, saya nggak bisa cerita, Pak.
nggak ada materi, hubungi saya punya materi banyak. Itu istri saya itu materi 1 lemari itu ya, Pak Nelson, kalau nggak ada saya kasih Pak, banyak. Atau saya ngajarin cara bikin media pembelajar, gampang, yang penting bisa gambar saja. Ambil bagian dalam pelayanan untuk membantu pertumbuhan gereja ini. Banyak jiwa yang mau diselamatkan, tapi gereja tidak mau turun, berharap kepada pendeta saja. Jemaat menganggap pelayanan itu punya pendeta. Enggak, pendeta itu komandannya, pendeta itu manajernya yang atur. Cuma kadang kita tuntut pendeta, kan pendeta diam-diam saja. Saya ngomongin sama Pak penyakitnya. Lalu yang kedua, kali baru tentang pembenaran. Pembenaran itu ngaku dosa. Ya, pembenaran itu tinggalkan dosa. Pembenaran itu datang kepada Tuhan. Ya, terlibat dalam pelayanan. Itu pembenaran. Natal itu juga pendamaian. Kita dibenarkan harus berdamai dengan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allah itu sumber damai sejahtera di sorga. Dia bawa damai sejahtera itu ke bumi. Tapi yang menerimanya harus orang yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang berkenan kepada Tuhan menerima damai sejahtera itu? Di luar Kristus tidak ada. Itulah sebabnya kenapa damai sejahtera tidak diberikan ke istana Herodes atau Firaun atau imam besar Kayafas, tapi kepada domba-domba, gembala domba-domba. Karena yang siap hatinya terima damai sejahtera orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan politik. Ingat, Yesus dinubuatkan datang sebagai raja, makanya tidak diterima di Bethlehem, di istana raja. Manusia yang jatuh dalam dosa terpisah dari Allah dan tidak bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Allah itu kudus, manusia itu berdosa. Jadi manusia untuk datang kepada Allah harus dikuduskan. Makanya di perjanjian lama itu banyak sekali jenis kurban yang di kitab imamat itu, yang hapus dosa, pembenaran, penghapus salah, banyak sekali. Itu kalau sampai sekarang kita masih korban persembahan, itu tidak ada burung berkeliaran di dunia ini. Karena kan minimal kita bawa burung merpati sepasang. Untung saja waktu itu nggak pakai babi, Pak. Persembahan harus pakai babi, tapi kambing, lembu, sapi. Makanya babi dong lolos masuk di sini. Tapi Yesus selesaikan itu, Bapak Ibu. Yesus selesaikan masalah korban persembahan itu. Dan kita dituntut untuk berikan hati kita kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Ya. Berdamai dengan Tuhan. Karena Yesus datang mencari kita. Kita responi Dia, terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita didamaikan dengan Tuhan. Yang pertama, berdamai, kita harus berdamai dengan Tuhan. Orang yang berdamai dengan Tuhan tahu bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Setiap kita ini Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Orang yang tidak tahu Tuhan punya tujuan dalam hidupnya itu yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau dia tahu Tuhan punya tujuan dalam hidupnya, dia pasti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Orang berdamai dengan Allah, dia pasti memberi hidupnya untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk pelayanan. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Ada orang sibuk mendamaikan orang lain dengan Tuhan, tapi dia tidak mendamaikan dirinya dengan dirinya. Ya. Contohnya apa? Minder. Orang minder itu sebenarnya belum berdamai dengan dirinya. Melihat dirinya selalu kurang. Ya. Merasa tidak berpotensi, itu orang belum berdamai dengan dirinya. Yang ketiga, harus berdamai dengan sesama. Makanya di dalam kekristenan, saya tidak tahu di daerah lain, tapi kami di Timur, Natal itu momen pendamaian.
Jadi Februari sampai Desember itu berantem kakak adik. Nanti kalau Natal, pas malam Natal itu satu keluarga bawa pancinya dengan istri anaknya datang ketemu di rumah orang tua. Di rumah orang tua, kalau orang tua sudah tidak ada, di rumah kakak paling tua. Jadi kumpul di situ tanpa pengakuan dosa. Doa salaman selesai. Ya. Terus nanti tahun baru kumpul lagi. Selesai itu tertawa-tertawa. Tanggal 5 Januari berantem lagi. Jadi ritual pendamaian orang Kristen di Timor itu pas Natal. Setelah Natal boleh berantem lagi. Tapi kalau Natal jangan lupa berdamai. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini berdamai dengan sesama, karena Alkitab perintahkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau berantem sore, Alkitab bilang jangan tunggu sampai matahari terbenam. Artinya apa? Berantem boleh, tapi jangan simpan dendam dan cepat selesaikan. Salah persepsi itu pasti. Ya, salah dalam berbeda pendapat itu manusia, tapi harus diselesaikan, ya, supaya tidak menghambat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Natal itu artinya pembaharuan. Tuhan memperbarui hidup kita untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Cara yang pertama, terima Yesus menjadi Tuhanmu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ya, saya undang pemuji. Saya punya lagu favorit, ya, yang belum tergantikan dari tahun 2019. Bapa Engkau baik, Pak. Bapa Engkau baik. Saya Pak, tahu kan lagunya? Ini kan familiar Pak. Sekarang kita pakai berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara.
juru selamat pribadi. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau terima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi. Letakkan tangan kananmu di bagian dada. Jangan terpengaruh dengan siapapun. Letakkan tangan kananmu di bagian dadamu. Katakan kepada Tuhan, aku menerima Engkau Tuhan. Berdoa secara pribadi. Berdoa secara pribadi, katakan Tuhan, aku buka hatiku untuk terima Engkau. Tuhan, Engkau lihat
firman Tuhan. Terima kasih buat kelawatan Tuhan. Anak-anakmu yang berdoa menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, berkatalah di hati mereka. Kuasailah hidup mereka, tuntun mereka untuk hidup baru di dalam Kristus. Kami berdoa menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan kembalikan hidup mereka lewat gembala di tempat ini. Karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Mari kita diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan, haleluya. Mari kita berdoa Tuhan. Silakan
Setiap waktu aku mengalir di dalam doaku. Aku mengalir di dalam doaku. Aku mengalir di dalam doaku. Salam salut. Ya, puji nama Tuhan. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sehingga pada kesempatan sore ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Bapak Gembala Sidang Jemaat GPB Sangkakala, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis GPB Sangkakala, yang saya hormati Bapak Pendeta Abraham Terbana LPD, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan para tamu, yang saya hormati rekan-rekan panitia, yang saya hormati
rekan pelayan Tuhan. Ya, saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada rekan panitia yang sudah bekerja keras selama ini untuk mempersiapkan acara perayaan Natal pada sore hari ini. Dan kami dari panitia juga berterima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah telah menyumbangkan dana untuk mensukseskan acara perayaan Natal pada sore hari ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan dari saya pada sore hari ini, saya selaku ketua panitia mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang mungkin merasa pelayanan kami kurang memuaskan dalam fasilitas atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Akhir dari kata, kami atas nama panitia mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong 1 Januari tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan kepada semua yang hadir pada sore ini. Saya secara pribadi berterima kasih juga kepada Bapak Pendeta Abraham Terbana yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan di sore hari ini. Dan saya juga berterima kasih juga kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Natal sore hari ini. Mungkin ada yang kurang memuaskan juga, kami sebagai panitia mohon maaf ya Bapak Ibu karena sudah dengan keterbatasan kami pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, secara singkat saya menceritakan bahwa persiapan kami selama mempersiapkan perayaan ini selama kurang lebih 3 bulan. Dan saya pertama kali ditunjuk oleh Bapak Gembala untuk jadi ketua panitia karena selama umur hidup saya belum pernah jadi ketua panitia, ini baru kali pertama. Jadi saya sangat jadi mungkin karena atas pekerjaan Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melalui momen ini saya bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Kiranya momen-momen Natal ini bisa dapat membaui hidup kita sehingga kita kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih ada semangat? Kalau masih ada semangat, saya ajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Kita sedikit relax ya. Ya mungkin tegang ya. Mari kita bersama-sama olahraga ya. Kalau saya bilang pilih sangkakala, berakar, bertumbuh, berbuah. Yes, yes, yes. Sekali lagi, pilih sangkakala, berakar, bertumbuh, berbuah. Yes, yes, yes. Oke, sudah tahu? Baik ya. Pilih sangkakala, berakar, bertumbuh, berbuah. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi, amin. Tema kita kan Yesus membawa pembaharuan. Kalau pulang nanti berubah semua.
di mana anugerah dan kasihnya Bapak Ibu. Pada hari ini kita mengadakan kebaktian KKR Natal dengan tema yaitu Yesus membawa pembaharuan. Ini kalinya pertama kali kami mengadakan KKR ya selama perintisan 6 tahun, baru kali ini kami mengadakan satu kebaktian kebangunan rohani. Bapak Ibu, tema kita tadi pembaharuan, artinya terjadi sesuatu pemulihan baik secara vertikal dan juga horizontal, artinya ada pendamaian. Amin. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membawa pendamaian. Artinya apa? Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan, mengkhabarkan bahwa kita dipulihkan, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Dan setelah hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, maka kita juga dipulihkan dengan sesama. Amin. Nah, maka di momen Natal ini Bapak Ibu, kalau ada iri hati dengan saudara, udah tidak ada. Amin. Kalau ada benci kepada tetangga, tinggalkan hari ini. Amin. Kalau ada dendam kepada orang lain hari ini, tinggalkan. Tidak ada gunanya. Yang rugi siapa? Pendeta? Bukan. Yang rugi siapa? Tetangga? Bukan. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Ciri-ciri orang yang dendam, iri hati, mukanya kayak pepaya. Coba lihat, gak ada muka pepaya di sini. Amin. Di sini muka semangka yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, itulah kehidupan orang Kristen. Semakin hari semakin diperbarui dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Apa yang sudah ditaburkan, yang kebenaran firman Tuhan menjadi satu tema di dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya juga berterima kasih kepada para pelayan Tuhan hari ini, WL, singer, musik, kolektor, multimedia, penyambut tahun, berikan aplaus buat mereka dong. Luar biasa, ya, di mereka kami Pak Pendeta masih muda-muda semuanya. Cuma mama saya Tuhan yang tua. Tapi luar biasa, mereka mau dibimbing, dibina, ada juga yang tidak mau, tapi tidak apa-apa. Ya, nah, kiranya apa yang rekan-rekan tabur dalam pekerjaan Tuhan yang ini tidak sia-sia upahmu besar di surga. Dan terakhir saya berterima kasih kepada seluruh jemaat yang telah ikut mendukung acara KKR Natal ini baik secara materi dan juga doa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu donatur yang belum kami kenal secara pribadi maupun juga yang sudah kami kenal secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu atas dukungan dan doanya di dalam pelayanan kami. Akhir kata dari saya, selamat Hari Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita hari lepas hari. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah acara ini nanti kita ada dompes dan jangan lupa jangan langsung buru-buru makan, kita ada mainan. Biasanya kemudian ada mainan dan kita akan berjoget ya, tarian Nias. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita selesaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita berkata tak pernah sesali menerima Yesus sepanjang
Bapa Ibu tidak sia-sia akan ditemani. Dan biarlah firman Tuhan ini memampukan setiap kita untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Pada kesempatan ini saya berikan waktu sebelum kita mulai, saya berikan waktu kepada Komusan untuk sedikit menyaksikan bagaimana mengalami Yesus membawa pembawaan. Ini teman saya dari Full Gospel, dia mengalami jatuh bangun hampir meninggalkan Tuhan karena Tuhan memanggil istrinya sehingga dia bisa bangkit kembali. Saya persilakan untuk Komusan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Shalom Pak. Kaget saya juga sebenarnya nggak ada janjian gitu. Jadi tolong nih. Tapi nggak apa-apa. Saya bahagia saat ini bersama Bapak Ibu semua berbahagia. Yesus lahir di hati kita membawa perubahan, tadi kata Pak Pendeta. Dan saya sebenarnya kalau mau disaksikan banyak ya kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Yang seperti tadi Pak Gembala katakan jatuh bangun yang Bapak Ibu lihat saya saat ini kalau ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Saya pakai baju masih normal, masih cukup rapi gitu ya. Ya tadi seperti Bapak Gembala saksikan, kalau saya ceritakan banyak ya, mungkin nanti waktunya banyak banget, tapi saya mau katakan gini, di tahun-tahun belakang banyak mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan saya, hal-hal yang buruk dari ya katakan saya pernah
terlilit hutang, pernah dikejar-kejar debt collector, pernah mengalami musibah dalam keluarga, pernah mengalami hal-hal buruk gitu. Sampai saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok ini semua saya alami gitu? Kenapa semua saya alami? Padahal saya dari saya masih remaja, saya sudah aktif melayani Tuhan. Saya dari umur SMP mungkin saya sudah melayani Tuhan di musik, WL singer, sudah cukup aktif. Itu dari usia dini gitu ya. Sampai saya berkeluarga, sampai saya bikin komunitas, sampai kalau Bapak Ibu lihat pemain drum saya ini juga teman saya dulu bermain musik gitu. Saya di Kecamatan Dadat, di Kecamatan Kosambi, saya ada komunitas pemain-pemain musik dari gereja-gereja. Saya kumpul, kita bermain musik sama-sama. Nah itu bukti gitu, bukti kalau saya begitu mengalami banyak kesulitan, tapi saya mau tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mau tetap Yesus lahir membawa perubahan buat saya gitu. Dan lewat kesaksian ini ada hal yang saya mau kita juga sama-sama rindu belajar Bapak Ibu. Jadi bukan setiap tahun yang kita alami, setiap tahun kita Natal, bilangnya orang Kristen Yesus lahir di hatiku. Tiap tahun kayaknya lahir dulu kapan besarnya ya Pak ya. Jadi saya mau sampaikan dalam kesaksian saya singkat ini, biarlah Yesus lahir di hati kita, membawa perubahan lewat setiap kehidupan kita, lewat setiap tingkah laku kita. Dan satu hal lagi, kita harus bertumbuh di gereja ini, harus membantu gereja ini, harus melayani Tuhan bersama Bapak Gembala. Kurang lebih itu aja kesaksian saya, biar kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua di sini. Dan saya mengucapkan selamat Natal, Yahoo. Shalom. Masih ada sukacita? Coba dong nampaikan tangannya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita nampain Bu di depan sini. Biasanya kalau penghujung acara kita suka ada door prize. Ada yang mau door prize? Nggak ada suara. Nggak ada yang mau door prize nggak? Tadi teman-teman udah pada dapetin semua kan? Ada yang belum dapat nggak? Belum dapat di belakang. Iya, minta tolong dong, minta. Ada gosip lagi. Ada yang belum dapat? Pemain musik juga. Wah, tolong dong panitia bagi dulu. Nanti kasihan kalau nggak dapat hadiah. Kan lumayan kata panitia tadi ada bisikan di situ ada iPhone. iPhone terbaru apa Bu? 15 tahun. Wah. Happy banget. Ada apa panitia? Ada lagi? Boleh deh saya menyerah kasih pemusik satu aja. Ada di depan, ada yang mau? Siapa yang mau nih? Ada. Oh, kalau saya mengalah dia nggak apa-apa. Saya memberkati orang lain. Panitia ada lagi? Habis. Masih ada, masih. Boleh ya kalau ada yang mengalah, panitia mengalah kasih dulu yang di bagian belakang ada 2 orang. Tadi kita sudah dibagi lilin, di lilinnya itu ada nomor, coba diperhatikan dulu. Siapa yang belum dapat sampaikan tangannya? Nah, coba lihat di lilinnya masih ada tempelan kertas nggak nomor. Nanti takut hilang, nggak dapat nanti. Lumayan loh hadiahnya, ada iPhone, ada PC mobil, semua. Oke, udah semuanya dapat ya. Kita akan mulai door prize kita pada sore ini masih disegel. Kita akan buka bersama-sama. 1, 2, 3. Biar nggak berlama-lama karena kita selesai acara ini masih ada acara lagi. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Pendeta Abraham untuk ngambil nomor 3 saja. Boleh diambil 3 aja Pak. Enam.
kemuliaan Bapak Gembala Pendeta Sadarman Ropa untuk membagikan hadiah bagi pemenang. Untuk hadiahnya boksu ada di sini, jangan yang di bawah hari utama, bebas boksu. Bebas mau dikasih berapa pun. Itu kunci sepeda Bu. Sepeda mainan. Nanti cari sepeda sampai jam. Jangan berkecil hati, itu adalah pilihan boksu apa yang diinginkan boksu. Oke. Selamat untuk para pemenang buaya Nah, ini masih hadiah hiburan, ada 3 lagi. Kita akan buka bersama-sama. Jeng 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 jeng. Oke, nomor berapa ya? Dari belakang ya, 2, depannya 8, 82. Ada nomor 82, Nomor 82. 82, ada nomor 82. Tahu siapa sih? Selanjutnya nomor 46. 46. Ada 46. Ada 46. Bapak
Kita foto dokumentasi sebentar, tetap diam di tempat. Bagian dokumentasi boleh maju ke depan untuk foto dan